Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam pembahasan diat. Sekarang kita membahas proses pembagian diat. Itu seperti apa? Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa mata dan kapan saja atau kapanpun wajib al-ibilu apa unta ala qatilin atas orang yang membunuh au akilatin atas asobahnya qatil selain ayah dan anak uhidat maka diambil apa dia min ibiliman dari ontanya orang wajabat yang wajib apa dia alaihi atas nyaman. Jadi ketika unta wajib dibayar oleh si pembunuh atau ahli waris akilah, maka unta tersebut diambil dari untanya orang yang wajib membayarnya. Artinya kalau ada udah kewajiban seseorang tersebut, si pembunuh tersebut atau akilahnya untuk membayar diat, maka diambil dari unta yang wajib dari unta yang wajib atas orang tersebut yang memang harus membayar diat tersebut. Artinya si pembunuh atau akilah. Ya misalkan saya contoh, ini si A ini ya memang sudah harus dikisos. Tapi karena keluarga korban memaafkan, maka dia membayar diat. Nah, maka dia membayar diat atas hartanya sendiri atau atas akilah harta asobahnya diambil dari untanya orang yang memang wajib atas dia untuk membayarnya. Artinya si A sendiri harus membayarnya atau orang-orang yang wajib membayarnya. Kemudian Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa in lam yakun, dan jika tidak ada lahu ialah baginya eman ibilun apa unta fatukhadu, maka diambil min golibi ibili baladiyin dari umumnya ontanya negeri penduduk negeri au qabilati badawiyin atau qabilahnya pelosok, qabilahnya orang pelosok. Artinya jika ia tidak memiliki unta, maka diambil dari unta yang paling banyak di kota orang yang hidup di perkotaan tersebut atau di pedukuhan orang yang hidup di pedesaan. Artinya begini, ketika ia tidak ada unta, maka unta tersebut diambil dari memang umumnya unta di negeri tersebut, di kabilah tersebut, seperti itu. Ya pasti ada lah, ya misalkan dia sendiri tidak ada unta, maka ontanya ya onta di negeri tersebut, umumnya di negeri tersebut. Kemudian wa in lam yakun, dan jika tidak ada bil baldati di dalam suatu negeri awil qabilati atau qabilah bal ibilun, maksudnya ibilun. Saya ulang, fa in lam yakun, jika tidak ada bil baladi ialah di suatu negeri au qabilati atau di qabilah ibilun apa unta patohodu, maka diambil apa ibil min golibi ibili akrobil biladi dari umumnya untanya paling dekatnya negeri awil koba ili atau kobilah ila mau di ilmu adi pada tempat yang orang yang membayar diat. Nah, di sini jika di kota atau desa tersebut tidak ada unta, maka diambil dari unta yang paling banyak di kota atau desa yang paling dekat dengan tempat orang yang wajib membayar diat. Artinya begini, ketika seseorang ini harus membayar diat, maka dia harus membayar diat. Ketika dia tidak ada unta, maka untanya dicari dari tempatnya si orang ini, si A ini misalkan, si A ini tinggal di Indonesia, maka diambil dari untanya Indonesia. Jika di Indonesia tidak ada, adanya di Malaysia misalkan, maka diambil dari Malaysia. Min golibi ibili akrobil biladi, artinya umumnya untanya paling dekatnya negeri, artinya paling dekat Indonesia ya Malaysia, maka diambil untanya dari Malaysia, seperti itu. Atau kabilah yang paling dekat
Nah, pada tempat orang yang membayar diat. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa'in udimat, maka jika tidak ada al-ibilu apa ibil, onta. Intaqala maka beralih siapa siman ila kimatiha kepada harganya ibil atau harganya onta. Nah, ketika tidak ada unta, maka ia beralih mengeluarkan uang seharga unta tersebut. Misalkan unta di tempatnya di Indonesia nggak ada, unta di Malaysia juga di negeri terdekatnya nggak ada. Nah, maka dihargakan onta tersebut. Nah, seharga. Maka dia harus membayar seharga onta tersebut. Nah, seperti gitu. Jadi beralih kepada harganya onta. Seperti itu maksudnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan. Wa fi nushotin, dan ialah di dalam suatu naskah ukhra yang lain. Apa nuskah? Fa inna uwizat. Fa in uwizat. Adapun lapat jika tidak ditemukan. Jadi di dalam naskah yang lain ditemukannya fa in uwizat. Fa in uwizat, dan jika tidak ditemukan atau jika sulit al-ibilu apa unta intaqala, maka beralih siapa siman ila kimatiha kepada harganya onta. Nah, ini beda redaksi saja. Kemudian hadza, adapun ini ialah perkara fil qauli al jadid, dalam kaul yang jadid yang baru, artinya perkataan Imam Syafi'i yang terbaru di Mesir. Wahwa, adapun atau keterangan as-sohihu ialah yang sohih. Jadi kaul jadid ini ya menurut Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi adalah perkataan yang sohih. Ya, seperti itu. Kemudian jadi ketika tidak ada onta, tidak ditemukan onta, maka beralih kepada harganya onta. Seperti itu. Onta misalkan satu onta misalkan 30 juta, maka dihitung aja dikali 100. Tapi beda-beda biasanya onta jas'ah, onta bintu labunin, onta hikoh, dan sebagainya. Harganya beda-beda biasanya. Kan itu lain umur. Kemudian wakila, dan dikatakan. Nah, wakila dan dikatakan fil qodimi, dalam kaul kodim yang takilu, beralih siapa siman ila alfi dinarin kepada 1000 dinar fi haqi ahli dhahabi, di dalam haknya orang yang memiliki emas. Maksudnya orang yang punya emas ya, di dalam kaul kodim dia beralih kepada 1000 dinar ketika tidak ada onta. Nah, ini perbedaan. Kaul kodimnya Imam Syafi'i beralih kepada 1000 dinar. Kaul jadidnya Imam Syafi'i beralih kepada harganya onta tersebut. Kemudian awiyan tekilu, atau berpindah siapa siman ilasnai asyara alfa dirhamin kepada 12.000 dirham fi haqi ahlil fiddah, di dalam orang yang ahli fiddah, artinya orang yang memiliki perak, seperti itu. Jadi membayar 12.000 dirham bagi orang yang memiliki perak. Sawaun, ialah sama saja, fima, di dalam ketentuan dzukira yang disebutkan, adiyatu apa dia, al-mughalladzatu yang diperberat, wal mukhaffafatu dan yang diringankan. Jadi di dalam semua yang dijelaskan tersebut, baik diat al-mughallazo wal mukhaffafah, itu sama saja seperti itu. Kemudian fa'in gulizot, maka jika diperberat apa dia, alal qadimi, atas kaul qadim, zida, maka ditambahkan alaiha, atasnya dia, as-sulusu, apa sulus, sepertiga maksudnya. Ai qadruhu, maksudnya adalah dijelaskan lagi qadruhu, kira-kiranya sulus. Nah, berdasarkan kaul kodimnya Imam Syafi'i, jika dia tersebut diberatkan mughalladzoh, ini kaul kodim ya, maka ditambah sepertiga dari jumlah semuanya. Artinya ketika misalkan 1000 dinar ditambah sepertiga dari nilai 1000, artinya 330 sekian. Nah, seperti itu. Nah, ini dijelaskan lagi oleh Kiai Musonif bahwa Fafid
dananiri. Fafid dananiri, maka ialah dalam orang yang mempunyai uang dinar, alfun adapun 1000, wasalasumiatin dan 300, wasalasatun dan 3, wasalasuna dan 30, dinaron 30 dinar, wasulusu dinarin dan sepertiga dinar. Nah, artinya 1000 diambil dikali sepertiga, artinya 1000 sepertiganya adalah 330 dinar dan sepertiga dinar. Nah, 330 lebih sepertiga dinar, seperti itu maksudnya. Kemudian, nah ini menurut qaul qadim. Kemudian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa fil fiddati, dan di dalam, dan ialah dalam orang yang mempunyai perak, sittata asyara alfa dirhamin, 16.000 dirham. Sittata asyara alfa dirhamin, 16.000 dirham. Artinya 12.000 jika normal. Nah, ini menurut qaul qadimnya ditambah dari sepertiga dari jumlah yang ada. Artinya 12.000 ditambah sepertiganya, artinya 12.000 sepertiganya berarti 4. Ya, 4. Artinya 12 ditambah 4.000. 12.000 tambah 4.000 artinya 16.000. Nah, ini cocok. Nah, itu saja yang dapat disampaikan tentang diat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.